Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kalau pada segmen selanjutnya kita tadi sudah mengurai terkait dengan alur pelayanan dari BPJS Kesehatan dan juga kita membahas terkait dengan kasus viralnya ada sejumlah nakes yang disebutkan nirempati. Dan selengkapnya terkait dengan kasus ini kita akan langsung berbincang dengan Kabid Humas PBID. Ada Dr. Kestri Meher. Dr. Kestri, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Metro Siang. Selamat siang. Baik, Dr. Kestri, ini kan sudah beberapa hari ya, dari hasil investigasi ID, ada beberapa nakes yang akhirnya terbukti memang berkomentar nirempati dalam kasus ini. Ya. Ya, ini kan kasus investigasi sudah berlangsung beberapa hari. Dari hasil investigasi, sudah ada beberapa nakes yang memang terkonfirmasi berkomentar nirempati dalam kasus ini, Dr. Kestri. Ya, benar ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Yurizal ya. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan serta penghiburan dalam menghadapi duka ini. Peristiwa ini tentu menghadirkan kesedihan bagi kita semua. Namun saya memandang bahwa peristiwa ini juga harus menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh ekosistem kesehatan di Indonesia. Proses etik yang berjalan perlu kita hormati dan kita percayakan kepada mekanisme yang berlaku. Pernyataan dari Menteri Kesehatan, langkah pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, maupun proses yang dijalankan oleh Konsil Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa negara dan organisasi profesi memiliki komitmen yang sama, yaitu menjaga profesionalisme sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dan ini adalah momentum, dengan adanya momentum ini, kita melihat persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas. Selama ini kita banyak berbicara tentang pembangunan rumah sakit, tentang transportasi digital, kecanggihan teknologi, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Semua itu memang penting dan sangat penting. Namun ada satu hal fondasi yang sering terlupakan. Padahal ini justru menentukan keberhasilan seluruh sistem kesehatan, yaitu kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap kita. Kita ketahui juga bahwa empati dan etika adalah jantung kepercayaan dalam pelayanan kesehatan. Pasien tidak pernah datang ke fasilitas kesehatan hanya membawa penyakit. Mereka datang membawa kecemasan, harapan, dan rasa percaya. Pada saat itulah kompetensi klinis bertemu dengan empati. Dan pada titik itulah kepercayaan antara dokter dengan pasien, antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat mulai dibangun. Mungkin ada 4 hal strategis ya yang sudah kita rancang dan harus kita perkuat ke depannya. Yang pertama, memperkuat pendidikan komunikasi empati sebagai bagian dari kompetensi inti tenaga kesehatan dan tenaga medis, sejak pendidikan profesi hingga pengembangan profesi berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat etika digital. Karena di era media sosial, identitas profesional tidak berhenti ketika tenaga kesehatan meninggalkan ruang praktik. Setiap komunikasi di ruang publik ikut membentuk kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Dan yang ketiga adalah membangun sistem pencegahan burnout melalui lingkungan kerja yang sehat, dukungan psikososial, kepemimpinan yang suportif, dan tata kelola yang berpihak pada keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memperkuat budaya keselamatan pasien atau pasien safety culture, sehingga setiap pengalaman menjadi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar mencari pihak yang disalahkan. Dengan adanya kasus ini, posisi dokter dan pasien dalam kasus yang terjadi saat ini, kita melihat bahwa sistem kesehatan yang baik tidak pernah dipaksa memilih antara melindungi pasien atau melindungi tenaga kesehatan. Sistem yang baik justru mampu melakukan keduanya secara bersamaan. Perlindungan terhadap pasien memperkuat kepercayaan publik, sementara perlindungan terhadap tenaga kesehatan memastikan mereka dapat memberikan pelayanan secara profesional, aman, dan bermartabat. Dan ketujuan tersebut saling menguatkan. Baik, Dr. Kestri, tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa salah satu upaya untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan adalah ada proses etik yang saat ini tengah berjalan terhadap oknum nakes tersebut. Bisa Anda jelaskan sebenarnya sanksi etik yang terberat yang mungkin bisa diterima oleh para oknum itu apa? Apakah sampai pada pencabutan izin praktik?
Selain sanksi etik ya, yang pertama kita lakukan adalah kita menelusuri atau investigasi kasus ini dan itu sudah dilakukan oleh KKI. Adapun sanksi terberat adalah mencabut izin praktek atau mencabut STR-nya sehingga dokter ini tidak lagi dapat berpraktek dan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Nah, fokus kita ini tidak boleh berhenti pada satu peristiwa atau satu individu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memastikan sistem kesehatan kita semakin kuat. Karena sistem yang kuat bukanlah sistem yang tidak pernah menghadapi persoalan, tetapi sistem yang mampu belajar dari setiap persoalan menjadi lebih baik. Jadi ini adalah pembelajaran juga untuk sistem kesehatan kita bagaimana ke depannya agar lebih baik lagi. Dan sanksi terberat adalah dengan mencabut surat izin praktek dan STR-nya yang saat ini sedang dilakukan investigasi oleh Konsil Kesehatan Indonesia. Baik, artinya sanksi terberat bisa sampai pencabutan izin praktik ya dok. Nah, lalu bagaimana dengan mekanisme pengawasan dari PBID ke depan agar memang kasus-kasus serupa tidak terulang kembali? Apakah misalnya rumah sakit tempat nakes tersebut bekerja juga akan mendapatkan sanksi? Kita ketahui sekarang kondisi ID adalah sebatas keanggotaannya saja. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Adapun hal yang dapat kami lakukan terhadap anggota ID, yang pertama kita memastikan bahwa dokter ini memang anggota ID atau tidak. Yang kedua, apabila memang dokter ini adalah anggota ID, maka kita akan melakukan pembinaan. Setelah itu baru kita lakukan, setelah investigasi kita lakukan pembinaan. Setelah lakukan pembinaan, kita ikutin alurnya bahwasannya ini adalah wewenangnya Kemenkes dan Konsil Kesehatan Indonesia. Jadi wewenang ini hanyalah sebatas keanggotaannya saja. Diberhentikan dari keanggotaan ini atau dilakukan pembinaan. Baik, kalau misalnya kita menelaah lebih dalam, Dr. Kestri, terkait dengan kasus ini kan sebenarnya cuitan yang disebutkan oleh almarhum adalah ia mengeluhkan masa antrian yang sangat panjang dan juga lama di rumah sakit. Sebenarnya untuk aturan di rumah sakit itu berapa lama pasien itu harus segera ditangani dan berapa lama pasien itu harus menunggu sebelum akhirnya bisa memperoleh penanganan dari rumah sakit? Kalau kita bicara sistem, jadi di dalam kasus ini kita harus membedakan mana kasusnya, mana etiknya, dan mana sistemnya. Yang kita bahas adalah sistemnya. Sistem ini terkait dengan sistem BPJS. Mungkin saya tidak akan menjawab terlalu panjang lebar ya, karena bukan ranah kita dari Ikatan Dokter Indonesia. Namun yang menjadi benang merahnya, setiap pasien yang masuk ke IGD itu melalui triase. Dan maka kita harus mematuhi sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit. Dan ketika pasien menunggu ketika kamar penuh, biasanya itu ada ruang transit ya, yang dimana pasien tidak boleh ditelantarkan. Mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan bagi kita atau bisa menjadi narasi bagi masyarakat untuk agar diketahui bahwa pasien itu sebenarnya apabila kamar penuh tidak ditelantarkan, tapi memang ada ruangan transit yang untuk disediakan oleh pasien. Baik, terakhir Dr. Kestri, apa harapan yang bisa Anda sampaikan sebagai Kabid Humas PBID terkait dengan kasus ini supaya memang kasus ini tidak kembali terulang? Ya. Sebagai closing statement saya percaya membangun kepercayaan publik tidak pernah dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan, satu konferensi pers atau satu klarifikasi. Kepercayaan dibangun melalui ribuan interaksi kecil yang terjadi setiap hari antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Dan selain itu juga, pelayanan kesehatan bukan semata-mata tentang menyembuhkan penyakit. Pelayanan kesehatan adalah menjaga martabat manusia. Dan empati serta etika adalah jantung yang menjaga kepercayaan itu agar tetap hidup. Karena itu, kita tentu ingin terus membangun rumah sakit yang lebih modern, menghadirkan teknologi yang lebih canggih, dan meningkatkan kompetensi klinis tenaga kesehatan. Tetapi seluruh investasi tersebut hanya akan memberikan manfaat yang optimal apabila dibangun di atas fondasi yang sama kokohnya, yaitu kepercayaan publik. Mungkin itu dari saya. Baik, pelayanan dari rumah sakit ini bukan hanya sekadar untuk menyelamatkan nyawa, tapi juga harus bisa menjaga martabat manusia. Terima kasih Kabid Humas PBID Kestri Meher sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.